Sepanjang bulan ini kita bicara tentang racun, saudara, atau poisons. Dan tentu kalau kita sadar bahwa sesuatu itu beracun, kita bakal segera menjauhinya atau kita bakal menghindarinya. Betul nggak, saudara? Nggak ada kita di sini yang suka dengan racun, betul? Betul? Namun seringkali seseorang bisa keracunan, kan dia nggak sadar. Betul nggak? Dia nggak sadar kalau racun itu ada di dekat dia nggak sadar bahwa racun itu ada, entah di makanannya atau minumannya. Dan karena dia tidak sadar, tidak mengenal itu racun, lalu dia bisa keracunan. Dan hal yang penting, maka untuk kita, untuk memperhatikan mengenai apa yang beracun di dalam hidup kita. Kita perlu sangat sadar bahwa racun itu bukan cuma ada untuk tubuh jasmani kita, tetapi untuk jiwa kita. Juga ada banyak racun-racun yang harus kita kenali dan harus kita waspadai. Karena kita perlu sangat sadar, saudara, bahwa seringkali racun-racun bagi jiwa ini dapat merusak jiwa kita, menghancurkan kerohanian kita dengan Tuhan bahkan, dan membuat kita jauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Sekali lagi ngomong kanan kiri, saudara, ngomong tanpa kita sadari. Bukankah betul racun bisa kena ke kita karena tanpa kita sadari? Dan karena itu, mari kita mendalami topik ini sepanjang bulan. Minggu lalu kita udah belajar bahwa iri hati itu adalah sebuah racun yang menghancurkan jiwa kita dan merusak hubungan kita. Bukan cuma dengan sesama. Kalau kita iri hati, hubungan kita dengan sesama itu rusak, tetapi juga dengan Tuhan. Kalau kita iri hati, hubungan kita dengan Tuhan juga rusak. Dan hari ini saya ingin ajak saudara perhatikan racun yang kedua, untuk kita kenali, untuk kita waspadai, yaitu bicara tentang angkuh atau keangkuhan. Saya akan ajak saudara lihat 2 ayat, saudara, di Amsal 29 ayat 23. Kita buka sama-sama firman Tuhan ini. Amsal pasal 29 ayat 23. Ini boleh kecilin dikit kok, Didi. Levelnya kecil dikit. Amsal 29 ayat 23. Dan nanti ada Amsal 16 ayat 18. Dekat dari situ. Kita baca bersama-sama dulu Amsal 29 ayat 23. Perhatikan kata-kata dalam firman Tuhan ini dengan seksama, saudara. Amsal 29 ayat 23. Ya, sudah ketemu, katakan amin? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amsal 16 ayat 18. Kita buka lagi juga. Amsal 16 ayat 18. Dekat, saudara, dari situ. Sudah ketemu? Amsal 16 ayat 18. Kalau udah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan, saudara. Ini sebuah ayat yang sangat menarik kalau kita perhatikan, dikatakan ada waktu kita angkuh, kita maunya tinggi, kita malah direndahkan orang. Orang yang rendah hati, yang dia merendah, malah dia bakal terima pujian, dia bakal naik ke tempat yang tinggi, dikatakan. Amsal 16 mengatakan bahwa orang yang congkak, itu bakal hancur. Dia pengennya dipuja orang, pengen jadi sesuatu yang membanggakan, pengen dapat pujian, tapi dia bakal dapetin kehancuran dan kejatuhan. Hari ini, saya ajak saudara memperhatikan sesuatu yang namanya angkuh, saudara. Apa sih itu angkuh? Angkuh itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai sangat dekat dengan sombong, congkak, pongah, dan takabur. Kalau kita angkuh, kita bakal dekat-dekat dengan kata-kata ini juga. Sombong, congkak, pongah, dan takabur. Namun sesungguhnya ada perbedaan antara orang sombong dengan orang yang angkuh, saudara. Apa bedanya? Orang sombong itu biasanya sangat pasif. Dia nggak mau dekat-dekat orang, dia nggak mau nyapa orang lebih dulu, karena dia merasa dia lebih tinggi, dia merasa dia levelnya di atas, dia nggak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang di bawah dia. Dia mungkin nggak mau ngobrol dengan satpam, dia mungkin nggak mau ngobrol dengan orang-orang pelayan restoran, dia ngerasa diri dia lebih tinggi. Dan karena itu, dia tidak mau terlalu dekat atau aktif dengan orang seperti itu. Tapi bedanya orang angkuh apa? Nah, ini kita mau bicara hari ini. Orang angkuh kebalikannya. Dia biasanya sangat aktif, dia mau bergaul dengan siapa saja, dia mau ngobrol dengan satpam, dia mau ngobrol dengan pelayan restoran, dia bisa kelihatan sangat ramah, nggak kelihatan sombong. Tetapi sesungguhnya, orang angkuh itu tujuannya mendekati orang lain supaya dia punya panggung untuk dirinya. Supaya dia bisa cerita tentang kehebatan dia,
supaya dia bisa cerita tentang dia punya relasi, supaya dia bisa cerita tentang apa yang dia punya menonjol, sehingga dia punya panggung dan orang-orang memperhatikan dia itu lebih hebat dibanding orang lain. Saudara tahu bedanya sekarang? Orang sombong itu biasanya pasif, nggak mau nyapa orang. Tapi orang angkuh itu mau deket sama siapa aja, dia mau panggil orang lebih dulu, tetapi dia punya tujuan. Dia pengen jadi orang yang dapatkan pujian, pengakuan, penghargaan dari orang lain. Sangat aktif. Intinya, angkuh, sombong, congkak, itu artinya sama. Menghargai diri sendiri berlebihan, sekaligus bersamaan memandang orang lain lebih rendah dari diri kita sendiri. Tentu saja, kalau begitu, sifat angkuh bukanlah sebuah sifat yang baik yang untuk dimiliki oleh seorang percaya. Betul? Betul? Cuman ini masalahnya saudara. Orang angkuh itu biasanya tidak pernah sadar kalau dia itu angkuh. Setuju nggak saudara? Setuju? Orang angkuh bisa jadi diri kita sendiri. Kita tidak pernah menyadari bahwa kita itu angkuh atau orang itu angkuh. Mengapa? Karena kalau ada orang angkuh, biasanya kita jadi males deket-deket dengan orang yang demikian. Betul nggak? Dan karena itu ada ungkapan yang mengatakan demikian. Orang angkuh itu adalah orang yang seperti hidup sangat dekat dengan ular beracun, tapi dia nggak sadar bahwa hidup dia tuh lagi dalam bahaya. Firman tadi kan bilang bahwa itu bisa dapat bisa direndahkan orang, bakal dapat kehancuran, bakal terima kejatuhan. Dia seperti hidup sangat dekat dengan ular beracun, ada sesuatu yang bahaya dalam diri dia. Tapi karena nggak ada orang yang dekat dengan dia, nggak ada orang yang kasih tahu, hati-hati loh, kau tuh sedang sangat dekat dengan kehancuran. Maka hari ini saudara, saya ingin kita perhatikan hidup kita masing-masing. Apa mungkin ternyata kita juga tanpa sadar, sekali lagi tanpa sadar, apakah kita juga punya sifat angkuh dengan orang-orang tertentu atau orang lain. Ini yang menarik saudara. Coba kita pikirin baik-baik. Kapan sih biasanya orang bisa jadi angkuh? Waktu lagi lemah atau sedang jaya? Ayo. Waktu sedang lagi lemah atau sedang jaya? Lagi jaya. Kapan orang bisa berubah jadi angkuh? Waktu sedang sakit atau sangat sehat? Sangat sehat. Kapan orang bisa jadi angkuh? Waktu dia sedang dapat promosi atau sedang diancam mau dipecat? Ini menarik. Dan karena itu kita perlu perhatikan, bukankah kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang selalu minta berkat Tuhan, kita minta kesehatan yang baik, kita minta promosi dalam pekerjaan, kita minta impian kita dapat sesuai harapan kita, dan waktu kita dapatkan, kita perlu sangat hati-hati, apakah kita sedang angkuh atau tidak. Di dalam firman Tuhan ada seorang raja, saudara. Saudara bisa baca ini di Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 19, 20, 21. Saudara baca itu bisa nanti malam ini, saudara bisa baca sebuah kisah yang menarik. Ada seorang raja bernama Raja Hizkia. Dan Raja Hizkia adalah raja yang disebut sebagai raja yang dikenan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab kita, itu tidak banyak ada raja di Israel atau di Yehuda yang dikatakan adalah raja yang diperkenan oleh Tuhan. Yang kita tahu mungkin adalah pertama Raja Daud, betul? Dia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua adalah Raja Hizkia. Dia disebut juga di Alkitab sebagai raja yang diperkenan oleh Tuhan. Awalnya saudara hidupnya baik. Dia nggak menonjol, padahal dia tidak punya keahlian yang lebih, dia tidak punya kekayaan seperti Daud atau Salomo, tetapi yang dia punya dalam hidupnya adalah Tuhan. Dia nggak punya tentara yang besar. Suatu waktu, kerajaan dia sedang dikepung oleh Asyur. Dengan dikatakan adalah perbandingan adalah 1:10. Tentara Asyur itu lebih banyak dibanding tentara Yehuda, dan mereka udah ketakutan di dalam tembok, mereka bakal diserang. Tapi Raja Hizkia, yang dia punya siapa? Dia berkata, aku punya Tuhan. Dia doa sama Tuhan, dan ajaibnya, dia mengalami keajaiban Tuhan waktu itu. Tentara
Asyur pergi lari tunggang langgang, balik ke negerinya, dan orang Israel pada waktu itu tidak perlu lakukan apa-apa. Mereka menang dalam sebuah perang. Saudara bayangkan kalau saudara jadi Hizkia, bagaimana iman saudara? Bakal sangat kuat atau jadi lemah? Jadi sangat kuat. Saudara lagi sangat berapi-api. Wah, Tuhan ini luar biasa baik sama aku. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan raja yang hebat, aku nggak punya banyak kekayaan, aku nggak punya tentara, aku nggak punya keahlian. Tetapi dia merasa dia punya Tuhan, dan dia menang. Sesudah dia menang perang itu secara ajaib, dikatakan dia sakit keras, hampir mati. Dan dia doa sama Tuhan. Tuhan, jangan mati dulu deh Tuhan. Kasih aku umur panjang dong Tuhan, tambahin umur aku. Dan karena dia berdoa sama Tuhan, sekali lagi ini adalah dikatakan sebagai seorang raja yang diperkenan oleh Tuhan. Dia doa sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama dia, aku kasih kau umur lebih panjang. Baik, aku kabulkan permintaan kamu. Lalu dia secara mukjizat, tanpa obat, tanpa perawatan, setelah dia berdoa, dikatakan dia sembuh dari sakitnya secara sempurna. Dan dikatakan di Alkitab, dia punya umur nambah 15 tahun lagi dari titik dia doa itu sama Tuhan. Luar biasa nggak saudara? Luar biasa. Sementara kita sakit gigi, minta Tuhan sembuhin, nggak sembuh-sembuh. Betul? Tapi ini adalah seorang raja yang dikatakan diperkenan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan, sangat luar biasa. Tapi ini jadi masalah. Waktu dia sedang lagi merasa begitu jaya, begitu kuat, begitu hebat, begitu sehat. Waktu dia sudah sehat, dia dapatkan pujian dari orang lain. Dia dapat pujian dari Mesir. Lalu dia bikin pesta yang besar. Dan dalam pesta itu dia berkata, aku ini sangat luar biasa hidupnya. Ini loh, dia tunjukkan orang-orang. Padahal dia nggak punya banyak. Tapi dia tunjukkan orang-orang, ini loh kekayaan aku, ini loh kehebatan aku. Kamu tahu kisah-kisah aku kemarin menang lawan Asyur. Dia jadi begitu angkuh, tanpa dia sadari. Dan karena itu terjadi, dia jatuh di dalam dosa. Kita perlu sangat sadar, saudara. Keangkuhan dapat meracuni kita dengan membutakan mata rohani kita. Sehingga kita bisa lupa bahwa semua yang kita terima itu adalah daripada Tuhan. Bukan atas kemampuan kita sendiri. Saya mengajak kita untuk hati-hati waktu kita sedang merasa punya banyak prestasi. Hati-hati waktu kita sedang dapat promosi, dapatkan pujian dari banyak orang. Hati-hati, karena keangkuhan, sekali lagi, bisa tiba-tiba menguasai kita tanpa kita sadari. Waspadalah. Waktu kita menikmati semua berkat Tuhan. Boleh nggak kita nikmati berkat Tuhan? Ayo jawab yang yakin dong, saudara. Boleh nggak kita terima berkat Tuhan? Boleh? Boleh nggak kita nikmati? Boleh, tentu saja. Tuhan mau kita hidup di dalam kekuatan, dalam kelimpahan. Tapi waspadalah. Waktu kita nikmati semua itu, kita harus perhatikan baik-baik. Apakah Tuhan kita lupakan atau tidak? Waktu dulu Tuhan jadi prioritas. Lalu kita dapatkan berkat yang besar, kemampuan yang lebih. Apakah kita menggeser Tuhan dari prioritas kita? Waktu Tuhan dulu bertahta di hati kita, apakah sekarang kita bisa membayangkan bahwa Tuhan itu masih bertahta di hati kita? Atau kita udah menggeser itu dengan orang lain atau hal lain? Kita perlu sangat waspada. Karena yang namanya racun, sekali lagi, kalau kita tahu itu beracun, kita pasti nggak mau makan. Betul? Tapi kalau kita nggak sadar, kita berpikir, oh, aku sedang menikmati berkat Tuhan. Aku sedang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Lalu tanpa kita sadar, kita jadi jatuh di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana supaya kita tidak gampang jadi angkuh, saudara? Ada dua hal praktis untuk kita semua pagi hari ini. Yang pertama adalah, jangan cuma cerita, saudara. Kalau waktu saudara punya kelebihan atau punya keunggulan, jangan cuma bisa cerita.
Tapi mari kita berkati orang lain. Orang angkuh, dia sangat suka cerita sama orang. Kadang-kadang itu dimulai dari waktu kita masih kecil, tanpa kita sadari. Saudara pernah perhatiin anak kecil, waktu dia punya mainan baru, dia nikmati di rumahnya, betul? Lalu waktu dia ke sekolah nggak boleh bawa mainan sekarang, oke? Waktu dia ke gereja, dia bawa mainannya. Apa tujuan awalnya? Hah? Pamer, lo nggak? Weh, kau tahu dah ya? Ini loh, mainan aku baru. Gitu. Giliran temannya bilang, pinjem dong. Nggak boleh, ini punya aku. Betul nggak? Gitu. Dan itu yang seringkali kita lakukan waktu kita nggak dewasa rohani juga. Kita dapat berkat Tuhan. Lalu kita cerita. Kita banggakan. Kita bersyukur. Tapi jangan lupa. Jangan sampai lupa. Harusnya kita itu diberkati untuk memberkati. Waktu kita dapat sesuatu dari Tuhan, harusnya kita itu bukan sedang berusaha cuma sekedar cerita, supaya kita tuh dianggap tinggi lebih dari orang lain, lebih hebat dibanding orang lain. Kita jangan sampai mikir bahwa kalau kita menyombongkan diri, kalau kita angkuh, kita bakal dapatkan pujian dari orang lain. Malah sebaliknya, saudara. Yang kita bisa dapatkan malah adalah cemooh atau hinaan. Ada ungkapan, saudara, berkata demikian, orang sombong atau orang angkuh itu seperti merasa dirinya di puncak gunung. Dia lihat semua orang di bawah itu kecil. Kalau dia berkata, yang di bawah semua kecil, aku di atas paling besar. Dan dia nggak sadar, orang yang di bawah melihat dia di puncak gunung juga kecil. Dan orang-orang kecil itu di atas gunung teriak-teriak, menyombongkan diri. Yang dia dapat pujian atau apa? Apodio yang di pucuk sana. Bukan dapat pujian, betul? Malah dapat cemooh, hinaan. Makian mungkin dari bawah. Dan karena itu Tuhan berkata, waktu kita lagi di atas, jangan cuma bisa cerita. Berkati orang lain. Amin? Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita itu nggak jadi angkuh, meskipun kita menikmati berkat Tuhan, yang tentu saja boleh kita nikmati. Yang kedua adalah dengerin teguran dari orang lain, saudara. Kita jawab jujur pagi hari ini. Dengarkan teguran orang, itu enak atau nggak enak? Siapa yang jawab enak? Ada nggak? Kalau yang jawab enak, nanti habis pulang ini, ke depan, lalu kamu minta teman-teman kamu ngomong tegur kamu secara langsung. Dan nikmatilah kelezatan dari teguran. Mau, saudara? Mau? Nggak enak. Betul? Ditegur oleh pasangan sendiri. Enak? Ditegur oleh anak saudara sendiri. Enak? Beberapa waktu ini, anak saya suka tegur saya, saudara. Kadang-kadang rasanya lucu, kadang-kadang rasanya pahit. Ya kan? Nggak enak dapat teguran. Tetapi, Amsal 27 ayat 5, di depan ada, saya nggak tahu saudara kebaca nggak, mungkin kena silau ya. Yang bisa baca, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dikatakan firman Tuhan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Daripada sayang tapi nggak lakukan apapun, nggak ada tindakan apapun. Kita perlu sadar bahwa teguran adalah bentuk kasih yang nyata. Teguran adalah seperti obat pahit
yang kita harus minum, kita suka tidak suka harus minum, supaya kita jadi sembuh dari keangkuhan. Menarik saudara, firman Tuhan berkata dalam Amsal saja, disebut lebih daripada 15 kali tentang bahayanya kalau kita nggak dapat dengerin teguran, dan manfaatnya kalau kita dengarkan teguran orang lain. Apa bahayanya dikatakan firman Tuhan kalau kita nggak mau dengar teguran orang lain? Amsal 10 mengatakan kita bakal tersesat kalau nggak mau ditegur. Amsal 12 mengatakan kita bakal jadi dungu, bodoh, kalau kita nggak mau ditegur. Amsal 13 mengatakan tidak mau dengarkan teguran, kita bakal jadi miskin dan dicemooh orang. Amsal 15 mengatakan kalau kita nggak mau ditegur orang, kita bakal seperti membuang diri kita sendiri. Amsal 29 dan Amsal 15 mengatakan kalau kita nggak mau ditegur orang, kita bisa terluka parah, bahkan mati. Firman Tuhan yang sama dalam kitab Amsal mengatakan apa? Kalau kita mau dengarkan teguran, kita bakal berjalan di jalan kehidupan. Amin nggak? Kita bakal punya pengetahuan dan hikmat. Amin? Dan kita bakal dihormati orang kalau kita mau dengarkan teguran. Bukankah ini sesuatu yang indah? Sakit, tapi penting untuk kita terima. Teguran itu sama seperti suntikan yang bakal sakit sebentar. Kita suka ngomong sama anak-anak kan, "Gak apa-apa nak, disuntik sebentar be, kayak digigit semut." Begitu anak kita disuntik, lalu dia ngomong apa? "Apa dia papa nih ngomong kayak digigit semut?" "Bukan semut, ini gigit aku. Ulo kayaknya." Hmm, sakit. Tapi penting untuk kita terima supaya apa? Supaya kita jadi pulih, kita jadi kuat. Ini penting sekali lagi saudara. Mengapa? Karena kalau kita tetap angkuh, Lukas 18 ayat 14 mengatakan demikian. Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ini. Barang siapa meninggikan diri, dia bakal direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia bakal ditinggikan. Kalau kita masih tetap mau jadi orang yang angkuh, berpikir itu hak saya, aku di atas, aku lagi menikmati berkat Tuhan, aku lagi bersyukur, lalu kita angkuh. Perhatikanlah, Tuhan yang sama, yang memberikan kita berkat, yang memberikan kita promosi, yang memberikan kita kejayaan, dia bakal jadi Tuhan yang sama, yang bakal merendahkan kita, karena kita angkuh. Waspadalah saudara, ini sebuah racun yang benar-benar berbahaya. Jangan sampai racun keangkuhan membuat mata rohani kita jadi buta, dan kita gagal melihat betapa kecilnya kita, dan sadar betapa besarnya Tuhan. Sebagai penutup saudara, saya berharap kita bakal meneladani seseorang di Alkitab yang bernama Yohanes Pembaptis. Ada satu kata-kata dia yang selalu saya ingat, dan saya berharap kita semua ingat dari kata-kata Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis ngomong satu kata ini. Yesus harus makin besar dan aku harus menjadi semakin loh saudara. Ya, firman Tuhan ngomong gini loh. Yesus harus menjadi semakin besar, semakin ya, perhatikan baik-baik semakin. Dan aku harus jadi semakin kecilnya, kecil banget nih yang jawabnya nih. Kayaknya nggak rela nih kayaknya ya, mau jadi kecil ya. Betul? Tapi saudara ingat baik-baik firman Tuhan ngomong. Kalau kita nikmati berkat Tuhan, lalu kita berkati orang lain, sehingga orang lain ingatnya Tuhan, bukan kita. Firman Tuhan berkata, waktu kamu merendahkan diri, kamu bakal ditinggikan.
waktu kamu berbuat baik sama orang lain, dan ternyata orang itu tidak berbuat baik kepada saudara. Saudara bakal rugi? Enggak. Karena Tuhan bakal menolong saudara, membalas saudara lewat orang lain. Jangan pernah berhenti jadi orang baik yang memberkati orang lain. Hanya karena ada banyak orang yang tidak menghargai kebaikan kita. Tapi percayalah begini, waktu kita mau terus jadi berkat buat orang lain, kita diberkati, kita mau jadi berkat, kita dipuji, kita kembalikan itu kepada Tuhan. Kita ngajarin orang lain supaya bisa dapatkan hasil yang sama. Kita tolong orang lain supaya jadi lebih tinggi. Saudara perlu tahu, meskipun mereka tidak menghargai kita, Tuhan melihatnya. Akan membuat kita terima balasannya daripada Tuhan. Amin? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa sangat sadar dan waspada tentang iri hati, tentang keangkuhan. Ya kami mungkin berpikir ini nggak akan ada pengaruhnya kok buat hidup kami. Tapi ternyata ini adalah sebuah racun yang dapat merusak bukan cuma hubungan kami dengan sesama, tapi bakal merusak hubungan kami dengan Tuhan. Waktu kami angkuh, Tuhan yang memberkati kami dapat menjadi Tuhan yang mendisiplin kami. Kami cepat kembali sadar kepada Tuhan, meminta pemulihan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini, setiap kami yang dalam keadaan sangat baik, sangat sehat, diberkati Tuhan, kami bisa ingat waspada. Kami bisa terus ingat waspada, supaya kami tidak jadi angkuh, dan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Membuat Tuhan selalu nomor satu dalam hidup kami. Membuat Tuhan selalu berada di dalam tahta di hati kami. Tuhan tolong kami, tegur kami pagi hari ini, kalau kami sudah berubah. Kalau kami sudah jatuh, Tuhan tarik kami kembali, biar kami kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Ini kami Tuhan Yesus, Tuhan sertai kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.